Hai Tribuners, kembali lagi dalam acara Tribun Forum yang biasa kalian saksiin di channel YouTube Tribun Jateng. Nah, sore ini kira-kira kita akan bahas masalah apa nih yang sangat menarik untuk kita ulik untuk menambah wawasan kita semua. Sebelum itu, saya mau menginformasikan bahwa kita kedatangan tamu spesial nih, dua gadis cantik. Dua gadis cantik ini dari Kadin Kota Semarang, Tribuners, yang akan membahas tentang pentingnya dunia pendidikan untuk tingkatkan kualitas kerja di masa pandemi, terutama ini sangat diperlukan ya Tribuners buat kita agar bisa kembali lagi memulihkan kondisi ekonomi kita gitu ya. Nah, sesuai yang saya janjikan tadi, kita sudah kedatangan dua bintang tamu cantik, yaitu yang pertama kita sapa dulu nih Tribuners, ada Dr. Andriani SEMM selaku mewakili akademisi ya Ibu ya, selaku dosen dari Undip. Barangkali nanti bisa diperkenalkan Ibu, monggo. Iya betul, nggak apa-apa Ibu. Nama saya Andriani, saat ini saya aktif mengajar di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro dengan program studi manajemen konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Nah, oke, itu dia Ibu Dr. Andriani SEMM. Gelarnya aja banyak ya, Tribuners ya. Pasti ini Tribuners penasaran nih, kira-kira apa aja sih yang akan kita bahas untuk menambah wawasan kita ya Tribuners. Nah, ada Bu Heni Yuliastuti selaku owner dari LPK Geraha Wisata Kota Semarang. Mungkin anak-anak hotelier atau anak-anak sekretari atau pramugari sudah nggak asing lagi. Monggo Ibu Heni Yuliastuti diperkenalkan Ibu kepada Tribuners biar pada tahu semua Ibu. Terima kasih Mbak Asti. Selamat sore Tribuners, saya Heni Yuliastuti yang sehari-harinya mengelola Lembaga Pendidikan Geraha Wisata Hotel School Semarang yang beralamat di Jalan Ahmad Dahlan nomor 23 Kota Semarang. Nah, itu tadi Tribuners, gimana? Dua bintang tamu sore ini spesial banget kan, cantik-cantik, aktif lagi di keorganisasian dan juga dunia pendidikan terutama sih. Nah, sebelum kita ngobrol nih Ibu, boleh kita lepas masker karena kebetulan kita sudah menerapkan protokol kesehatan di selama syuting ini dan juga sudah booster ya Ibu ya, pastinya ya, baik biar lebih nyaman dan suaranya lebih enak didengar. Bismillah. Karena bintang tamu kita spesial, kita mau nanyain tentang pentingnya dunia pendidikan tadi ya Bu ya. Nah Ibu, seberapa penting sih pendidikan tinggi untuk kaum yang sudah bekerja maupun sebelum bekerja nih Ibu? Mungkin bisa dijawab dulu karena di sini ada dua sisi, ada yang formal dan non formal. Monggo punya pendapat masing-masing, Ibu Andriani dulu, silakan. Ini khusus untuk pekerja ya. Pekerja maupun yang belum. Yang pekerja dan belum. Kalau yang belum berarti karena kita di perguruan tinggi kan jenjangnya setelah SMA. Ada beberapa kegunaan untuk kemudian mereka yang dari jenjang SMA untuk kemudian bekerja setelah lulus dari perguruan tinggi, karena mayoritas perusahaan kan memberikan kualifikasi minimum. Betul. Untuk penerimaan karyawan biasanya S1. Betul. Di samping kemudian ada jenjang D3 dan SMA ya, tetapi kita bicara dari SMA kemudian dia kuliah untuk kemudian mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Itu satu untuk yang mereka belum bekerja kan, notabene SMA asumsinya mereka belum bekerja ya Bu, asumsinya. Walaupun kalau kejadian luar biasa pasti ada yang sudah bekerja juga. Betul. Nah, untuk mereka yang sudah bekerja, pasti pendidikan tinggi, misalkan SMA kemudian mereka bekerja, mereka ingin untuk kemudian kembali lagi ke bangku kuliah, mengenyam pendidikan lagi, tetapi mereka bekerja. Pasti itu satu frekuensi dengan pelatihan yang ada di corporate, yang dilakukan oleh corporate kan satu frekuensi sebetulnya dengan kemudian pendidikan tinggi yang mereka akan dapatkan kembali di perguruan tinggi gitu Mbak. Jadi sebetulnya sejalan sih. Jadi nanti mungkin bisa ditambahkan lagi Bu. Jadi sebetulnya kalau bicara pendidikan itu never ending, betul. Ya, never ending stepping gitu ya. Artinya mau kemana, terus kebutuhannya apa dulu gitu. Tetapi yang pasti pendidikan tinggi karena jenjangnya tinggi kan berarti setelah SMA Mbak kembali lagi. Jadi kebutuhannya apa dulu gitu.
kalau kebutuhan untuk peningkatan karakteristik, kemudian capacity building pasti diperlukan untuk pendidikan tinggi. Baik yang belum bekerja ataupun yang sudah bekerja tetapi ingin menambah ilmu lagi ya Bu ya. Begitu. Oke, berarti lebih ke sisi tujuannya dulu ya Bu ya. Tujuannya mau kemana dulu gitu ya Bu ya. Pasti untuk pendidikan untuk increase capacity competence ya Mbak ya pasti gitu. Cuma hanya kemana? Iya. Mau kemana? Iya, mau kemana? Tahu dulu, jadi tahu kira-kira tujuannya kemana dulu, jadi mengetahui knowledge yang diperlukan itu apa gitu betul. ya. Nah itu dari sisi formalnya. Ya. Nah kebetulan karena di sini ada Bu Heni, kita tanya dari sisi non formalnya dari Bu Heni karena kebetulan beliau kan punya sekolah atau semacamnya yang untuk meningkatkan skill ya Bu ya, lebih ke skill. Monggo Bu Heni. Baik, terima kasih Mbak Asti. Kalau kebetulan yang kami kelola kan pendidikan non formal ya Mbak. Jadi untuk tadi menyiapkan calon SDM itu memasuki dunia kerja selepas SMA. Terkadang itu anak-anak itu kan kalau SMA murni rata-rata belum mempunyai skill ya. Sehingga pendidikan lanjutan itu menurut saya juga sangat diperlukan ya. Tadi seperti yang Bu Andriani sampaikan, tujuannya mau kemana? Kalau pengen cepat belajar, bekerja, bisa ambil yang program singkat, yang vokasi, vokasi yaitu program 1 tahun atau D3 ya Bu. Yang vokasi ini adalah pendidikan plus setelah SMA untuk menyiapkan mereka memasuki dunia kerja, sehingga skill itu sangat diperlukan. Pun yang program S1 tentunya sekarang juga diminta untuk ada yang namanya sertifikat pendamping itu ya Bu ya, karena memang memasuki dunia kerja itu selain knowledge butuh juga skill. Itu ada kompetensi, itu kan meliputi 3 hal ya Mbak Asti ya, ada knowledge, skill dan attitude. Ini 3 hal ini tidak boleh tidak gitu ya. Jadi menurut saya pendidikan itu sangat dibutuhkan, baik itu yang mau memasuki dunia kerja atau calon pekerja maupun yang sudah bekerja juga butuh bahan lagi, karena dunia kerja maupun dunia pendidikan itu kan semakin hari semakin berkembang terus menerus, setiap hari bahkan sekarang juga udah eranya digital dan sebagainya. Penting ya Bu ya, baik dari sisi formal maupun non formal, bahwa pendidikan itu penting. Karena apa? Karena kalau dari sisi Bu Andriani itu kan knowledge yang memang diperlukan ya Bu untuk kedepannya. Sedangkan dari sisi Bu Heni ini lebih ke skill ya Bu, peningkatan skill, yang mana dunia kerja itu cakupannya luas ya Bu ya. Tinggal teman-teman atau Tribuners semua ini mau kemana dulu arahnya, seperti itu. Juga ada satu lagi yang aku suka dari Bu Heni tadi, ada 3 hal yang paling penting, yaitu knowledge, skill, sama attitude dalam dunia bekerja, baik untuk yang sudah maupun yang belum. Jadi itu persiapannya harus itu dikunci dulu ya, harus ditanamin di diri kita ya Tribuners ya. Nah, pertanyaan selanjutnya itu menurut Bu Andriani dan Bu Heni, kira-kira yang membedakan pekerja yang berpendidikan tinggi dengan pekerja yang berpengalaman itu apa Ibu? Kira-kira? Itu seperti pilih telur atau ayam ya gitu, Bu ya. Artinya masing-masing punya keunggulan dan kekurangan. Kalau kemudian pendidikan tinggi, orang kemudian mengatakan pengalaman kamu apa? Kamu hanya dilihat dari gelar, tetapi bisa jadi pengalaman belum. Seperti anak-anak yang ada di S1 di FEB kan, setelah S1 kemudian mereka langsung ke S2. Sebetulnya kalau di luar negeri itu kan tidak boleh Mbak. S1 mereka harus kerja dulu baru kemudian mereka lanjutkan ke S2, supaya kemudian aplikasi di lapangan mereka godok lagi di kampus. Tapi kan di Indonesia mungkin berbagai macam aturan ya, yang kemudian memperbolehkan dari fresh graduate langsung ke S2. Walaupun sebetulnya kami yang menghadapi mereka yang dari S1 ke S2 pun jadi oke. Beda kalau saya mengajar S2 yang kelas sore, yang pekerja kan beda. Malah saya jadi belajar gitu. Nah, sharing pengalaman. Makanya kemudian saya tidak bisa
mengatakan mana yang paling bagus, Mbak. Kalau kemudian pendidikan tinggi ya lebihnya adalah dia secara konseptual dewasa, dia secara konsep sistem dia dewasa. Tetapi pengalaman lihat dulu dengan yang berpengalaman. Pasti yang berpengalaman mengatakan saya Lebih tidak pengalaman. mempunyai gelar sebanyak kamu, tapi pengalaman saya lebih banyak. Maka kemudian, aturannya kemudian dibuat begitu, Mbak. Artinya bahwa mereka yang sudah bekerja tetapi mereka grade-nya mungkin masih S1, kemudian dari institusi minta untuk mereka kuliah lagi di S2. S2 pun apa dulu? Kalau di ekonomi kan ada MM dan MSI. Mereka yang bekerja kan berarti masuknya ke MM, ke Magister Management, bukan MSI. Kalau MSI kan Science, lebih ke konseptual. Jadi mereka yang bekerja ke Science kemudian jadi masalah apakah itu nanti dipakai, maka kemudian di MM. Jadi masing-masing punya kurang lebihnya sih, Mbak. Jadi yaitu sekali lagi, Mbak, tujuannya mau ngangsu kawruh apa gitu. Iya. Gitu ya, Bu ya. Ya begitulah biasanya di lapangan ya, Bu ya. Yang fresh graduate, yang sarjana tanpa embel-embel tadi sertifikat pendamping, sertifikasi magang ya, Bu. betul. Ya. Itu kan berarti nol pengalaman, Iya, zero zero, pengalaman. betul. Tapi kalau yang pendidikan vokasi itu biasanya kan sudah ada magang, ada 3 bulan, ada 6 bulan, bahkan 1 tahun betul. kan. Nah itu kan bisa sebagai pengalaman. Betul, Gitu. itu udah masuk pengalaman kriteria ya, Bu Iya, ya. jadi sudah dapat pendidikannya, ada pengalamannya juga seperti Nah, itu. berarti bisa jadi buat Tribuners yang punya perusahaan ataupun buat para pemangku jabatan barangkali agar bisa ini ya, Bu ya, jadi satu kesatuan ya, Bu ya. Nggak perlu dikotak-kotakan kayak gitu ya, Bu ya, biar semuanya kebagian gitu ya, Bu ya. Nah, Bu Heni, kalau dari Bu Heni saya mau nanya, Ibu kan selaku owner Geraha Wisata. Nah, kira-kira barangkali nanti Tribuners tertarik nih, Bu. Kira-kira pelatihan apa saja sih yang diberikan oleh LPK Geraha Wisata ini, Bu? Oh, baik, silahkan. ya. Terima kasih, Mbak. Sami. Di Geraha Wisata itu programnya 1 tahun, yaitu pendidikan non formal yang menyiapkan calon SDM yang harus memiliki skill, knowledge, dan attitude ya, yang memiliki kompetensi sebelum mereka memasuki dunia kerja. Ya, itu. Nah, programnya apa saja yang ada di Geraha Wisata? Yang unggulannya kita adalah seperti namanya Geraha Wisata Hotel School. Itu perhotelan dan kapal pesiar. Jadi mereka yang pengen kerja di hotel ataupun kapal pesiar bisa belajar di Geraha Wisata. Nah, program perhotelan ini mereka tempuh hanya dalam waktu 1 tahun, itu 6 bulan sampai 7 bulan itu di kelas, 6 bulan berikutnya magang atau on job training di industri atau di hotel-hotel. Kebetulan kalau di Semarang, insya Allah kita udah kerjasama dengan seluruh hotel yang ada di Semarang. Bahkan kita pernah juga untuk magangnya itu kerjasama dengan Hotel Empress Malaysia. Seperti itu, 6 bulan di sana. Ya. Terus program berikutnya kita ada culinary art. Nah, itu untuk calon chef gitu ya, menciptakan calon chef gitu. Nanti kalau masak-masak boleh cicip-cicip ya. Siap, Bu. Yang selanjutnya kita ada airline staff. Airline staff ini untuk menyiapkan SDM di ground handling di bandara. Bisa juga mereka untuk flight attendant sih, gitu ya, bisa terbang juga seperti itu. Selanjutnya kita juga ada program komputer akuntansi yang mana kita fokusnya juga ke perhotelan karena memang basic kita adalah perhotelan. Jadi selain akuntansi murni, kita kenalkan juga istilah-istilah akuntansi yang ada di hotel seperti itu. RR itu apa? Dan sebenarnya mereka harus sudah kenal, jadi masuk ke hotel itu mereka siap, karena kita juga dapat masukan dari teman-teman GM. Kalau rekrut dari yang umum terkadang masih istilah-istilah yang ada di hotel itu belum pada mengenal, jadi kita mencoba terobosan baru kita kenalkan untuk akuntansi perhotelan. Nah, yang terakhir kita juga ada sekretaris dan public relation, jadi mereka bisa sebagai sekretaris atau juga PR seperti itu, juga kita mengarahnya ke perhotelan seperti itu. Iya, wah, banyak banget ya Tribuners. Itu monggo silahkan dipilih, mau jadi flight attendant, accounting maupun hotelier juga bisa langsung aja ke LPK Geraha Wisata ya. Jadi kalau tadi akuntansinya berbeda ya Bu ya dengan akuntansi yang umumnya ya Bu ya, karena di hotel lebih ini lagi mungkin ya lebih banyak lagi istilahnya ya, betul beda ya. betul.
Selain itu kita ada uji kompetensi Mbak. Jadi Oh, ada uji mereka sebelum lulus itu wajib untuk mengikuti sertifikasi. Itu Oh, uji I see. kompetensi kita kerjasama dengan LSP ya, Lembaga LSP. Sertifikasi Profesi. Itu LSP Gunadarma juga kita. Kalau yang di bawah Kemendikbud kita ada LSK, Lembaga LSK. Sertifikasi Kompetensi. Sebelum Kebetulan- lulus ya Bu ya? Iya, kebetulan kita juga TUK, tempat uji kompetensi. I see. Ya berarti ya itu sangat membantu Tribuners nih untuk nambah skill dan kualitasnya, karena tadi ada lembaga sertifikasi ya Bu ya. Jadi nggak perlu ragu lagi sih untuk Tribuners yang pengen mencoba dunia pariwisata, terutama bisa langsung ke LPK Gerawisata gitu. Nah kalau dari sisi Bu Andri nih Bu, seberapa penting sih Ibu barangkali untuk para pekerja yang sebenarnya sudah memasuki dunia bekerja untuk melanjutkan S2? Karena kalau saya lihat kan Bu Andriani ini gelarnya banyak banget ya Bu ya. Nah kalau dari Bu Andriani, pendapat Ibu gimana Ibu? Seberapa penting sih untuk para pekerja melanjutkan S2 Ibu? Ya, jadi sekarang ini banyak instansi swasta maupun negeri yang kemudian men-challenge ya karyawannya untuk kuliah lagi. Saya sih melihatnya itu sebagai refreshment saja sih Mbak, karena artinya kalau kemudian kita sudah lama berada di dunia industri gitu atau di dunia kerja, kemudian kita terjebak sama rutinitas gitu. Maka kemudian kalau kita refresh lagi ke perguruan tinggi yang notabene mengeluarkan banyak artikel yang memotret kejadian di industri, harapannya itu kemudian merefresh ulang gitu ya, diinstal ulang begitu ya, yang kemudian mereka sudah dapatkan sebetulnya ke dunia kerja, tapi Dituangkan gitu ya Bu. diingatkan lagi, bahkan dikuatkan lagi dengan konsep-konsep yang kembali lagi itu sebetulnya diambil dari dunia kerja juga gitu. Jadi penting sih, apalagi untuk institusi BUMN dan lain-lain, banyak mahasiswa saya yang dari weekend maupun dari kelas sore begitu ketemunya dengan mereka yang sudah bekerja sekian puluh tahun bahkan, dan setelah direfresh ulang tuh oke, ternyata begitu ya Bu ya. Jadi problem solution itu ternyata stepnya 1, 2, 3 saya itu melakukan juga loh Bu, tapi ternyata saat di step kedua itu saya emosi karena ada intervensi eksternal begitu. Jadi itu seperti diingatkan kembali, tetapi enaknya kami yang di dunia akademik juga mendapatkan case study gitu Mbak dari mereka yang kemudian bisa kita explore lebih dalam. Jatuhnya nanti jadi seperti seperti simbiosis mutualisme begitu ya. Jadi saya pikir penting gitu, tapi dengan catatan memang dari institusi memberikan izin, kan kadang-kadang tidak semua memberikan izin, tetapi kalau memberikan izin lebih baik sih Mbak, karena itu jatuhnya juga refresh kok, fresh kok, mahasiswanya di fresh dan mereka lebih masuk kerja itu lebih siap lagi, lebih semangat lagi gitu ya, begitu sih Mbak. Iya. Jadi penting ya Tribuners untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi, jangan merasa sudah bisa mencari uang, terus merasa di zona nyaman gitu. Jadi tetap jangan lupain pendidikan, karena seperti yang Bu Andriani bilang tadi, itu buat refresh ya Bu ya, refresh knowledge teman-teman semua, buat nanti kalau udah back to work lagi itu lebih enak, lebih semangat, lebih siap gitu ya Bu ya, menghadapi case-case yang tak terduga itu tadi ya Bu. Lebih percaya diri juga. Lebih percaya diri, confident ya Bu ya. Nah selanjutnya banyak nih Bu dari Tribuners ini yang biasanya baru lulus sekolah, bingung aku mau kuliah apa, mereka sendiri aja nggak ngerti Bu, mau aku mau ke arahnya kemana. Kan banyak nih anak-anak sekarang yang generasi Z ini terlalu banyak seperti keinginan banyak, tapi bingung pengaplikasiannya kemana. Nah kira-kira boleh di-share gak sih Bu untuk bagaimana sih cara memilih jurusan atau pendidikan yang tepat? Mungkin dari Bu Andriani dulu, Mama Ibu. Kalau saya lihat case di mahasiswa ya Mbak, seringkali mereka berhenti itu karena sebetulnya mereka nggak suka, tapi orang tuaku kepengen kok, atau saya kalau ke vokasi misalkan Bu nggak keren begitu, lebih keren saya di S1. Jadinya mereka berhenti, banyak gitu loh kasus-kasus mereka buat skripsi itu berhenti. Kadang-kadang mereka nggak melanjutkan begitu. Artinya pertama ya
harus tahu yang mau dilakukan ke depan apa dan itu benar-benar passion. Maka Iya, kemudian betul. sebetulnya nggak ada level tinggi rendah gitu loh Mbak sebetulnya. Kalau kemudian dari SMA mereka kemudian lanjut ke Bu Heni ya, oke gitu. Kalau kemudian mereka minat di situ atau dari SMP mereka ke SMK, nggak masalah gitu. Maka kemudian ya harus benar-benar dari diri si anak sendiri dan orang tua pun juga harus ngerem keinginannya abisnya supaya nggak transfer ke anak gitu, karena kan itu hidupnya dia. Itu pertama sih Mbak, karena kasus di lapangan anak-anak berhenti ya karena ternyata mereka paksaan orang tua. mereka nggak kepengen atau mereka setelah selesai terus bingung, aku terus meh kerja apa Nah, betul biasanya kayak gitu pertanyaan-pertanyaan itu muncul sih, karena Bu. mereka kemudian tidak menjalankan itu sebagai hal yang mereka memang tuju gitu. Siapkan, tapi sebetulnya bisa diperbaiki ya Bu. Misalkan setelah bingung S1 mungkin bisa sambil mencari pengalaman, kemudian ngobrol sama teman-teman mungkin bisa diluruskan kembali. Tetapi idealnya sih itu sih Mbak, idealnya begitu. Betul ya. Intinya jangan menuruti kemauan siapapun. Generasi Z. Ya, generasi Z itu loh, makanya yang banyak banget keluhan-keluhan Bu. Saya lihat di sosmed tuh sekarang lucu-lucu gitu Bu, keluhan. Karyawan juga ya Bu. Nah, gitu. Lintas generasi juga jadi masalah nih. Betul. Makanya itu harus kenali potensi diri dulu kali ya, dan mau kemana. Boleh ikuti orang tua kalau memang Tribuners punya keinginan ke situ ya. Jangan sampai melakukan hal-hal yang karena keterpaksaan, jatuhnya nggak enak untuk menjalaninya. Seperti yang Bu Andriani bilang tadi, banyak mahasiswa beliau yang berhenti ya Bu ya, hanya karena terpaksa. Jadi sayang banget ya Tribunersnya. Lalu kalau dari sisi Bu Heni, monggo Ibu. Ya, sebenarnya sama. Yang penting pertama itu kenali dulu minat bakatnya. Kalau mungkin masih bingung, bisa melakukan tes minat dan bakat. Nah, seperti itu. Sehingga sebenarnya aku tuh pengennya apa sih nanti, cita-citanya itu apa. Terkadang memang anak-anak kelas 12 itu masih bingung. Ke depan itu mau jadi apa? Betul. Kadang kalau kita sosialisasi ke sekolah, kadang kita tanya, kamu impiannya apa? Itu aja kadang masih bingung. Gak tahu Bu, nanti setelah lulus mau ngapain. Nah, padahal kalau kecil udah tahu malahan mereka ya, mau jadi dokter. Kalau masih SD itu begitu ditanya besar. Mereka mau jadi dokter. Kalau udah SMA ditanya, nanti setelah lulus mau kemana? Belum tahu. Ini udah kelas 12 loh. Nah, itu kebanyakan memang rata-rata anak-anak sekarang masih seperti itu Mbak. Jadi ya kita sebaiknya mungkin sebagai orang tua harus ikut andil mengarahkan anak ini mau kemana sih. Jadi anak ini passionnya di mana, minat bakatnya di mana, seperti itu. Nah setelah mereka sudah sadar, aku tuh pengennya jadi dokter. Nah otomatis kan sekolahnya harus kedokteran, seperti itu di bidang-bidang kesehatan. Kalau aku ingin menjadi accounting, pastinya ke FEB atau kemana seperti itu. Nah setelah kita tahu minat bakat, mungkin juga anak-anak ini bisa diarahkan public figure, siapa sih role modelnya, gitu kan. Kalau mungkin masih bingung role modelnya pengen seperti apa sih, pengen jadi seperti apa, mau jadi pengusaha kah atau ingin menjadi profesional gitu ya. Nah seperti itu. Setelah itu juga bisa mereka selain sudah mengenal minat bakat, mencari tahu atau bertanya kepada orang yang mungkin dianggap sudah punya pengalaman dalam memilih jurusan tadi. Jadi biar tidak tadi putus di tengah jalan ya Bu. Memang kadang juga di kursus pun juga sama, di Geraha Wisata juga kadang gitu. Nampak kamu kok males-malesan, karena ikut-ikutan teman. Kadang kan seperti itu. Ada juga yang dipaksa orang tua, ada yang ikut-ikutan teman, ada bahkan kita punya peserta didik itu dari udah kuliah, putus di tengah jalan, akhirnya ngambil ke Geraha Wisata. Loh kenapa kamu nggak dilanjutkan, kan sayang, tinggal kurang 1 tahun. Lalu saya dulu ambil ini disuruh orang tua, ibu atau bapak seperti itu, kan kasihan, dilanjutkan dulu baru nanti ambil. Kita kadang-kadang arahkan seperti itu. Nah kalau di Geraha juga kita biasanya kita awal ini kita interview, kita lakukan interview. Jadi kalau kita lakukan interview, biar nantinya nggak putus di tengah jalan. Kasihan orang tua. Kita sebagai orang tua ya Bu Andriani ya, kita sebagai orang tua yang membiayai itu kan membayangkan, apalagi yang kos.
biaya hidupnya berapa, biaya kuliahnya berapa. Nah, kalau sampai putus di tengah jalan itu sayang. Jadi kembali lagi kenali diri dulu, minat bakatnya itu di bidang apa, terus baru nanti memilih perguruan tinggi mana yang akan dituju, vokasikah atau yang akademiskah, ya, seperti itu. Jadi hampir sama sih Tribuners ya, harus mengenali diri, terus juga yang kedua komunikasi antara orang tua dan anak tuh harus sinkron ya Bu ya. Jadi yang orang tua jangan memaksa egonya buat anaknya jadi ini. Terus selain itu juga kalau di Geraha Wisata tadi seperti yang Bu Heni bilang, ada step interviewnya. Jadi dari tim Geraha Wisata bisa mengarahkan nanti akan masuk ke jurusan yang apa gitu ya Bu ya, sesuai dengan bakat dan minatnya tersebut. Atau kalau masih bingung juga Tribuners, udah lakuin aja tadi tes ya Bu ya, tes capability sendiri itu ya. Banyak kok udah di Semarang atau di Jawa Tengah sendiri udah banyak lembaga-lembaga yang bisa membantu Tribuners generasi Z ini ya, yang galau-galau mulu kegiatannya bisa dicoba kayak gitu ya Bu ya. Nah, lalu Bu, biasanya kalau orang udah bekerja, kadang alasannya ketika ditanya kenapa kamu nggak kuliah atau kenapa kamu nggak melanjutkan sekolah lagi, itu pasti alasannya pasti biaya dan lain sebagainya. Even mereka sudah bekerja kayak gitu ya Bu ya. Nah, pertanyaan saya, apakah di LPK ataupun di kampus Ibu ada nggak sih program bantuan khusus yang memang bisa semacam ada privilege buat para pekerja yang barangkali mungkin kan pekerja juga sudah punya pengelolaan pendapatan mereka udah diarahkan kemana ini, barangkali kan belum cukup istilahnya untuk membackup sekolah mereka atau melanjutkan sekolah mereka lagi. Nah, apakah ada program semacam itu Bu Heni kalau di LPK Ibu? Monggo. Sebenarnya ada juga sih ada ya program-program yang diberikan oleh pemerintah ya. Di kursus itu ada yang namanya program kecakapan kerja atau PKK. Itu memang diberikan untuk mereka yang pengen memiliki kecakapan dan dibiayai oleh pemerintah. Juga ada yang PKW itu program kecakapan wirausaha. Jadi belajar untuk menjadi wirausaha seperti itu. Kalau yang beasiswa yang lain, kalau di LPK memang belum ada, tetapi dari kami sendiri itu ya, dari lembaga sendiri itu ada yang kalau awal mendaftar ada keringanan biaya sekian, seperti itu. Bahkan mereka bisa, kalau yang belum bekerja sih sebenarnya, yang belajar sambil kita carikan kerja sambilan atau part time seperti itu. Nah, kalau dari LPK Geraha Wisata sudah ada nih Tribuners, jadi kalian jangan khawatir, nanti bisa ditanyakan lebih lanjut, yang mau main ke sana yang nanya boleh juga, karena tadi seperti yang disampaikan Bu Heni bahwa ada beberapa program yang memang bisa untuk membantu teman-teman yang sudah bekerja ingin menambah atau mengupgrade skill ya Bu ya ke LPK Geraha Wisata. Nah, kalau dari kampus Bu Andriani kira-kira ada nggak sih program semacam itu Ibu? Kalau dari kampus sepengetahuan saya untuk S2 ya, S2 itu kita create-nya kerjasama sih Mbak. Kemarin itu di FEB MM terutama itu OJK dengan Undip. Kemudian pembiayaannya fully dari OJK. Kemudian seleksi dan lain-lain dari Undip, dan itu kerjasama. Artinya berapa karyawan dari OJK yang kemudian akan dibawa ke MM untuk kemudian dididik, satu kelasnya itu semua OJK semua, berarti keuangan, kita fokus ke keuangan. Tetapi kalau kemudian subsidi dan lain-lain, bisa jadi ini masalah kebijakan sih Mbak, bisa jadi ya, karena kemudian beasiswa dan lain-lain itu biasanya dari pekerja mencari sendiri dari Kemendikbud ya Bu ya, program-program dari Kemendikbud atau tenaga kerja, Kementerian Tenaga Kerja, kemudian ada Kemenristek ya, mencari sendiri, karena memang bisa jadi sih kebijakan, karena kemudian kan employee kan citizen sama ya, warga negara, maka kemudian tanggung jawab adalah ada di pemerintah untuk subsidi. Nah, yang dari kampus biasanya karena kita pilarnya 3 Mbak, penelitian, pengabdian masyarakat, dan pengajaran, kita
bukan subsidi, tetapi kita memberikan tenaga kita untuk mengabdi pada UMKM misalkan, pendampingan, atau kemudian kita memberikan seminar, menjadi narasumber tanpa dibayar ke industri maupun ke institusi. Itu salah satu bentuk kontribusi dosen maupun mahasiswa kepada dunia industri yang berada di sekitar kampus terutama gitu sih Mbak. Kalau subsidi kok ya itu Mbak, masuknya ke kementerian. Iya. Nyari sendiri berarti ya Bu ya. Iya, atau kerjasama betul. institusi dengan Institusi. kampus Kalau gitu. swasta ada Mbak. Iya. Swasta Ada itu ada UKT. UKT. Beasiswa UKT. Kalau dari RL Dikti itu ya. Oh iya, Dari Dikti. ada juga, tetapi dari S2 ke S3 Mbak. Tapi kemudian ada, ya biasanya begitu kan ada persyaratan tersendiri. Iya. Atau ya. membayar dengan menyicil. Nah, bisa. keringanan ya Bu. Iya, ya. berapa kali itu ada program seperti itu. Sebenarnya banyak kok Tribuners, cuman kan memang bentuknya apa, ini kalau mau detail ya Tribuners harus rajin-rajin searching, karena zaman sekarang kan udah gampang diakses ya, Bu, informasi. Rajin-rajin aja searching di Kemendikbud, Kemenaker kayak gitu. Barangkali nanti untuk teman-teman yang bekerja di BUMN atau biasanya ada BUMN. beasiswa. Betul, karena sudah banyak, sebenarnya banyak, hanya memang Tribuners harus rajin-rajin aja searching di situ, kayak gitu ya Bu ya. Bu, udah ya ampun ngobrolnya kita udah ngalor ngidul ya Bu ya. Kira-kira satu lagi, apa ini pesan buat Tribuners nih Bu yang mau disampaikan oleh Bu Andriani dulu, monggo. Ada pesan-pesan buat Tribuners terkait dengan pertanyaan terkait dengan pendidikan aja. Mbak Asti di awal ya, tentang pendidikan, bahwa mau kerja mau belum bekerja, mau masih sekolah, itu pendidikan itu harus jalan terus. Karena kan masalah dia pendidikan formal atau non formal itu kan berpulang pada institusinya, tetapi kan keinginan untuk belajar itu kan balik lagi ke diri sendiri. Tidak perlu kemudian menggantungkan pada institusi, tapi kemudian belajar dianggap sebagai sebuah kewajiban, maka itu akan berjalan begitu. Jadi artinya bahwa kita tidak terlalu mengandalkan pada sebuah bangunan, tetapi belajar itu harus gitu ya. Tetapi kemudian kita punya wadah, mau ke formal, mau informal, di Indonesia ada, tinggal pilih. Tetapi keinginan belajar harus dari diri sendiri. Sampai kapanpun sih Mbak, kerja nanti pensiun juga belajar lagi. Kalau nggak belajar malah teman-teman yang udah pensiun malah takut pikun gitu ya. Maka belajar sampai ke akhir hayat ya Bu ya. Iya, itu kata Bu Andriani ya, Tribuners, kalau belajar itu memang harus ditanemin dulu nih di diri kita, karena ya itu tadi never ending learning ya Bu ya, gitu ya. Belajar itu nggak ada batasannya, kita mau umurnya berapa, mau bekerja atau tidak kayak gitu, memang belajar itu bisa didapatkan di mana aja, baik di pendidikan formal maupun informal. Nah, kalau dari Bu Heni, apa yang mau disampaikan Bu buat Tribuners nih Bu? Baik Mbak Asti, menurut saya belajar itu penting, ya kan? Karena belajar ini kalau kita sudah merasa pintar, maka malas. Jadi jangan malas untuk belajar. Kita harus selalu merasa kurang. Kalau kita ini merasa kurang, maka kita pengen tahu, pengen menambah ilmu lagi. Dan jangan merasa di zona nyaman. Kalau mungkin udah bekerja, posisi sudah bagus, padahal pendidikan kita masih mungkin baru program 1 tahun di satu dari Geraha Wisata gitu. Ini sebaiknya teman-teman juga semangat lagi untuk belajar. Karena belajar ini untuk meningkatkan, selain kita wawasan kita, juga kita akan membentuk karakter pribadi kita. Saya sendiri juga belajarnya bertahap Mbak. Saya melanjutkan jenjang S1, S2 itu juga setelah punya anak gitu. Jadi dulu juga merasa kayaknya buat apa sih, karena gitu sudah punya usaha sendiri, buat apa ya melanjutkan pendidikan gitu. Tapi ternyata penting juga, ternyata bermanfaat juga. Jadi teman-teman, menurut saya belajar ini baik itu formal, non formal ataupun informal, menurut saya sangat penting. Sehingga jangan malas belajar. Ayo semangat untuk belajar, tingkatkan terus pendidikan S1, S2 ataupun S3 ataupun yang SS yang lain. Sehingga kita benar-benar bisa mengikuti perubahan zaman, dan kita juga bisa mendidik anak-anak dengan bijak. Iya, itu tadi
jelas, singkat, padat. Singkat juga ya Bu ya. Jadi cukup jelas dari Bu Heni bahwa pendidikan itu penting. Selain itu juga jangan merasa cepat puas diri, merasa sudah di zona nyaman, lantas lupa bahwa knowledge kita ini masih belum begitu banyak. Jadi harus terus di refresh, di recharge ya Bu ya untuk knowledge-nya, karena itu penting buat kedepannya kita ya Bu ya, kayak gitu. Terima kasih Bu Heni, Bu Andriani sudah mampir ke Tribun Jateng, udah sharing ke Tribuners semua. Jadi pada disadarkan semua Bu Tribuners ini biar nggak usah galau-galau mulu. Pentingnya pendidikan itu penting banget ya. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, untuk kedepannya apalagi kita berada di masa pandemi yang kemarin yang benar-benar kita rasain betul bahwa pendidikan sangat penting untuk bekal kita untuk kedepannya baik bekerja maupun berusaha atau menjadi entrepreneur kayak gitu ya Bu ya. Baik, itu tadi Tribuners ngobrol-ngobrol saya dengan Bu Andriani dan juga Bu Heni tadi bahas seberapa penting pendidikan buat kita semua atau ke dunia bekerja. Jangan lupa saksikan terus Tribun Forum di channel YouTube Tribun Jateng bersama saya Asti. Nantikan topik-topik atau perbincangan selanjutnya yang akan dibahas di Tribun Forum ini. Saya Asti pamit undur diri. Bye bye. Thank you.